Bukan kartu merah yang menyebabkan Inter kalahkan Torino, tapi perubahan taktik Inzaghi setelah kartu merah. Lalu perubahan apa saja yang dilakukan Inzaghi? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan dua perubahan pemain. Di belakang De Vrij yang melengkapi trio bek tengah. Lalu wingback kiri kini diisi oleh Augusto. Selebihnya pemain yang jadi line up saat lawan Milan masih dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi De Vrij, Bastoni, dan Miki karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Juri ubah formasi ke 4-3-2-1 dengan 3 perubahan pemain. Di pertahanan Lovanto melengkapi duet bek tengah. Di tengah Ricci yang kini isi gelandang bertahan. Lalu di depan Lazzaro mendukung Zapata sebagai gelandang serang. Selebihnya komposisi pemain saat lawan Frosinone masih dipertahankan. Build up dilakukan Inter dengan menempatkan 3 pemain di belakang. 1 kiper, 1 bek tengah, dan 1 gelandang berjajar di belakang. Tampak Sommer, De Vrij, dan Calhanoglu jadi penerima bola pertama saat build up. Dengan formula ini, 2 wingback Darmian dan Augusto berposisi lebih maju sehingga tak tampak di belakang. Posisi alami mereka pun diisi 2 bek tengah Bastoni dan Pavard. Untuk itu, saat Calhanoglu menggiring bola ke tengah dan umpankan bola ke Bastoni, 2 wingback sudah ada di depan sejajar dengan 2 penyerang. Namun situasi tersebut hanya datang sesekali karena Torino lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Itu membuat Inter cukup kesusahan alirkan bola dari belakang ke depan. Maka gelandang lain Barella ikut main lebih dalam untuk membantu build up. Nah, situasi ini menyebabkan kekosongan pemain di lini tengah sebab Calhanoglu dan Barella main ke belakang. Sebagai gantinya, 2 penyerang Lautaro dan Thuram secara bergantian main lebih dalam ke tengah. Pada cuplikan ini terlihat Lautaro ada di tengah saat Barella dan Calhanoglu ada di kotak penalti. Hal tersebut pun dilakukan juga Thuram. Kini giliran Thuram yang main lebih dalam sementara Lautaro tetap di depan. Nah, saat 1 penyerang main lebih dalam, ada 1 pemain yang selalu bersiap maju untuk gantikan posisinya. Pemain tersebut adalah Miki. Ia konsisten maju dan gantikan posisi penyerang saat main lebih dalam. Ini juga menjawab mengapa hanya Calhanoglu dan Barella yang membantu build up di belakang. Sebab Miki ditugasi untuk maju gantikan 2 penyerang saat momennya datang. Dan momen tersebut datang di babak kedua. Kartu merah yang didapat lawan lahir dari proses Miki gantikan posisi penyerang. Saat build up dilakukan, Lautaro main lebih dalam untuk menerima bola. Setelah itu ia umpankan bola ke Barella. Dalam situasi tersebut Miki bergegas maju isi posisi Lautaro. Sehingga umpan terobosan Barella ke depan diterima Miki. Miki pun lari menuju kotak penalti dan dijatuhkan lawan di depan kotak penalti. Pelanggaran yang diganjar kartu merah. Kartu merah tersebut mengubah gaya main Inter lebih ofensif. Bila di sepanjang babak pertama yang konsisten maju ke depan hanya wingback, kini Inter memajukan bek tengahnya cukup intens. Itu dilakukan dengan memposisikan wingback lebih ke tengah sehingga pengisi sisi lapangan adalah bek tengah. Pada cuplikan ini Augusto ada di depan tengah sementara yang di depan sisi adalah Bastoni. Itu juga yang membuat posisi Augusto tidak melebar dan justru ada di depan tengah di gol pertama. Sebab sejak kartu merah lawan ia lebih banyak ada di depan tengah. Hanya saja pada gol ini Bastoni tidak maju sehingga sisi lapangan diisi Calhanoglu. Maka saat Miki menerima bola dan umpankan ke sisi lapangan yang menerima adalah Calhanoglu. Ia pun langsung menendang bola dan gol pertama Inter pun tercipta. Bahkan proses gol kedua lebih ekstrim. Gol tersebut memang datang dari penalti, tapi penaltinya berasal dari skema bek tengah yang maju. Dalam prosesnya 2 bek tengah maju ke pertahanan lawan. Tampak Bastoni ada di depan sisi dan De Vrij maju ke depan tengah. Lalu Bastoni lakukan crossing. Setelah crossing tersebut, De Vrij memutuskan tetap di depan tak kembali ke belakang.
Untuk itu Bastoni mengalah dan ia yang kembali ke pertahanan. Lalu saat Calhanoglu umpankan bola ke Thuram, Thuram melakukan 1-2 dengan De Vrij. De Vrij pun langsung mengembalikan bola ke Thuram. Thuram mampu menerima bola di dalam kotak penalti dan pelanggaran pun dilakukan lawan. Penalti pun bagi Inter. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.